Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalli wa sallim barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada siang ini berjumpa kembali dalam majelis Allah, majelis yang kita harapkan adanya keberkatan dari Allah Jalla wa'ala, karena keikhlasan kita datang untuk thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Semoga kita kelak diberikan nikmat di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah, tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau, seluruh pengikutnya yang setia, yang mengikuti jejak langkah beliau hingga tegaknya hari pembalasan. Para ibu, saudari yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan akhirat sebagai sebuah pokok bahasan yang berkelanjutan sampai terminal akhir, yaitu hari Yaumul Jannah, pembalasan al-jannah, surga. Pada pertemuan sebelumnya, manusia dikumpulkan di padang mahsyar dengan berbagai macam keadaan. Di antaranya pada saat itu manusia diberikan oleh Allah kenikmatan. Seorang muadzin dikumpulkan di hari kiamat dengan lehernya yang panjang. Sudah atau belum? Sudah. Lantas bagaimana keadaan orang-orang kafir yang kelak dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Yang pertama, orang kafir akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Di antaranya mereka yang dalam kondisi terbalik, kepala di bawah, kakinya di atas, tapi bukan sirkus. Kalau ada orang jalan dengan kepala di bawah, kaki di atas, mungkin hari ini orang mengatakan dia orang hebat, tapi kelak nanti dia tergolong orang-orang yang hina di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari di nomor 6042,
Ustaz. Silakan. Dari Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu an adalah seseorang berujar, Apa katanya? "Hai Nabiullah, bagaimanakah orang kafir dikumpulkan dengan cara ditelungkupkan atau dicungkirkan di atas wajahnya? Kaifa yuhsyarul kafir?" Anas bertanya kepada Nabi, bagaimana nanti orang kafir mereka dikumpulkan ala wajhi, atas wajah ditelungkupkan di bawah, dia berjalan dengan mukanya. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, bukankah zat yang menjadikannya bisa berjalan dengan kedua kakinya di dunia bisa menjadikannya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Iya. Alaysa alladhi amshahu ala ar-rijlaini fid dunya, bukankah dia Allah mampu membuat manusia di dunia ini berjalan di atas kakinya, qadiran ala yumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Tentu Allah mudah sekali, gampang bagi Allah untuk menjadikan manusia kelak berjalan di atas mukanya. Kita dulu aja waktu kecil berjalan di atas kaki pakai belajar atau tidak? Belajar. Itu bukan karena kita pandai, tapi semata-mata itu karena dimudahkan oleh Allah. Kita bisa berjalan di atas kaki. Kemudahan dari Allah itu. Jadi yang menjadikan itu Allah. Nanti di akhirat begitu pula. Allah akan memudahkan orang berjalan dengan mukanya. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Tentu masalahnya bukan berjalan dengan mukanya. Yang jadi masalah adalah kalau kaki kita di dunia ini berjalan, tentu ada dampaknya nggak kaki kita itu? Apa? Hah? Ibu sehari nyeker nggak pakai sepatu, jalan dari sini sampai rumah, nanti kakinya dilihat. Halo? Apa? Satu, jelas kotor. Dua, lama-lama ngapak. Tiga, lama-lama apa? Pecah-pecah. Iya kan? Gimana kalau itu terjadi pada wajah? Wajah dipakai kaki. Dan begitulah dia berjalan. Bukan dengan tangan lo ya. Kalau dengan tangan terbalik, ini wajahnya berjalan. Kok bisa? Ya kita nggak bisa berpikir sekarang kayak apa orang berjalan dengan mukanya. Mungkin barangkali mukanya bisa habis kali ya, karena dipakai untuk jalan. Seperti apa wajahnya nanti? Begitulah manusia, khususnya orang-orang yang ingkar kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian apa katanya? Lanjut. Benar, demi kekuasaan Rabb kami, kata Qatadah mengiyakan. Iya. Qatadah mengatakan bala wa izzati rabbina, demi keperkasaan Rabb kami, pasti itu mudah bagi Allah Jalla Jalaluh. Nah, kita jangan sampai menjadi kelompok orang-orang yang berjalan di atas mukanya. Kemudian berikut, yakni para koruptor. Dia akan datang di hari kiamat dengan membawa apa yang dia korupsi. Sehingga di akhirat nanti di padang mahsyar ada orang-orang yang memikul kambing,
memikul kuda, memikul unta. Karena itulah yang pernah dikorupsi di dunia akan dipikul di akhirat. Kalau ada orang di dunia mikul unta, hebat nggak? Unta di tengguluk, hebat nggak? Hebat. Dia bisa masuk orang apa? Orang kuat. Tapi kalau di hari kiamat, kalau ada orang memikul unta, memikul kuda, itu orang hina. Hina. Kenapa? Berarti dia dulu pernah mengkorup kuda, unta, kambing, kain yang diambil, dinar dirham yang diambil. Baik, baca Bukhari 1218. Digital saja. Digital. Silakan. HP saya ketinggalan di kamar mandi. Afwan, bobong belum. Ya. Silakan. Telah menceritakan kepada kami Bishr bin Al-Hakam, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Abdullah bin Abu Talha, bahwasanya dia mendengar Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, anak dari Abu Talha dalam kondisi sakit yang parah. Katanya, dan akhirnya dia meninggal dunia. Bukan ya? Bukan, Ustaz. Ini tentang orang yang tidak menampakkan kesedihan, bukan? Mungkin Muslim, Pak. Muslim, Pak. Bukan. Yang digital itu 1218 Mutasor. Terus yang KBC 179. 1218. Yang digital aja supaya cocok di sini. Iya, Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah kami. Setelah itu beliau menyinggung dan menerangkan tentang nasib buruk orang-orang yang suka menipu dan berkhianat dengan sangat serius. Beliau SAW berkata, pada hari kiamat kelak, aku akan mendapati salah seorang di antara kalian datang dengan membawa seekor unta yang sedang melengu di lehernya. Ada unta yang melengu di atas lehernya. Ya. Dipikul di atas lehernya begini. Dan untanya sedang melengu. Kemudian yang kedua. Lanjut ya. Apa kata mereka? Kemudian orang tersebut berseru, ya Rasulullah, tolonglah saya. Iya. Dia mengatakan, ya Rasul, agisna, tolong aku wahai Rasul. Kemudian apa kata dia? Maka aku Rasulullah menjawab, aku tidak mampu memberikan suatu pertolongan untukmu. Sampaikan la. Alhamdulillah, syukran, jazakallah khair. La katanya, tidak. Amliku laka, pernah mengatakan sanggup menolong. La amliku laka syai'. Pada kiamat kelak, aku akan mendapati salah seorang di antara kalian datang dengan membawa seekor kuda. Nah, kalau tadi unta, ini apa? Kuda. Sedang apa kudanya? Yang meringkik di leher. Yang saat itu kudanya sedang meringkik di atas lehernya. Kemudian dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut berseru, ya Rasulullah, tolonglah saya. Agisni, tolong aku wahai Rasul. Apa kata Rasulullah? Maka aku, yaitu Rasulullah menjawab semuanya, aku tidak mampu memberikan suatu pertolongan untukmu. Semuanya telah aku sampaikan
sampaikan. La amliku laka syai'an. Aku sanggup menolongmu. Qad balaghtuk. Dan aku sampaikan hal ini kepadamu waktu di dunia. Jangan sekali-kali kau mengambil yang bukan hakmu. Karena semua itu bukan hakmu. Apa yang kau ambil dari bukan hakmu itu akan dipikul nanti di akhirat. Mangkane sampean kok delok nang kono ana sing mikul betoneser ya, aspal ya, apa meneh. Tapi dalile sing unta, jaran, kalau dulu itu apa? Unta, kuda itu apa? Kendaraan. Tapi bisa jadi wallahu a'lam nanti mudah bagi menghadirkan barang-barang yang dia korup, yang bukan haknya tapi diambil. Mudah bagi Allah. Ada lagi. Yang ketiga, pada hari kiamat kelak aku akan mendapati salah seorang di antara kalian datang dengan membawa seekor kambing yang sedang mengembek di lehernya. Ada orang yang datang dengan membawa seekor kambing yang mengembik di atas lehernya. Berarti dia dulu korupsi apa? Kambing. Kambing yang dikorupsi itu dihadirkan oleh Allah Jalla wa'ala dan mengembik di atasnya. Kalau sudah seperti itu, bisa mungkir nggak orang itu? Bisa mengelak nggak? Enggak, saya korupsi kok. Di korupsi itu ada di punggungnya, melekat di atasnya. Allah jadikan dia mampu memikulnya. Kemudian apa kata dia? Kemudian orang tersebut berseru, "Ya Rasulullah, tolonglah saya." Maka aku yaitu Rasulullah menjawab, "Aku tidak mampu memberikan suatu pertolongan untukmu. Semuanya telah aku sampaikan kepadamu." Terus pada hari kiamat kelak, aku akan mendapati seorang di antara kalian datang dengan membawa seorang manusia yang sedang menjerit di lehernya. Ini apalagi? Ada orang membawa manusia yang dipikul dan manusia itu teriak-teriak, menjerit, dipikul atau digendong di atas lehernya. Kira-kira orang apa ini? Inilah para penjual manusia atau orang yang mencuri budak. Mencuri budak yang bukan haknya. Atau orang itu budak. Orang merdeka dijadikan budak. Nanti orang itu akan diangkat dan menjerit minta keadilan dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian orang tersebut berseru, "Ya Rasulullah, tolonglah saya." Maka aku yaitu Rasulullah menjawab, "Aku tidak mampu memberikan suatu pertolongan untukmu. Semuanya telah aku sampaikan kepadamu." La amliku laka syai'an qad ablaghtuk. Aku tidak sanggup menolongmu. Bukankah sudah sampaikan kepadamu dulu? Rasul sudah menyampaikan tidak? Apa bukti kalau Rasul sudah menyampaikan? Salah satunya hadis ini. Ini peringatan bagi para koruptor yang mengambil barang harta yang bukan haknya. Nanti akan dibawa di hari kiamat sehingga dia tidak bisa mengelak. Kalau yang dibawa luar biasa banyaknya, ya sudah bertumpuk-tumpuk di atas pundaknya nanti. Ada lagi yang datang nanti membawa apa? Pada hari kiamat kelak, aku akan mendapati salah seorang di antara kalian datang dengan membawa sehelai pakaian yang compang-camping di lehernya. Padahal kain yang compang-camping tapi tetap dibawa. Kira-kira ini ngambil apa ini? Ngamis. Ya, ngambil pakaian atau ngambil kain. Termasuk mungkin barangkali ada ghanimah, harta rampasan perang
yang mestinya harus dibagi, tapi sebelum dibagi apa? Diselisi. Timbangan kok dijaluk ki apik iki singit. Di zaman Nabi itu bisa dilakukan. Sebelum dibagi kepada pasukan perang, itu bisa diambil. Bedanya syariatnya dengan Nabi dulu. Di zaman Bani Israel, kalau perang menang, seluruh harta rampasan perang dikumpulkan. Kemudian menunggu apakah peperangannya itu diterima oleh Allah jihadnya. Bukti kalau jihadnya diterima, Allah datangkan api dari langit, petir. Untuk apa? Membakar seluruh harta rampasan. Makanya orang Yahudi atau Bani Israel dulu, mereka diharamkan memakan ghanimah, harta rampasan perang. Haram hukumnya. Karena harta itu dikumpulin, nanti Allah yang membakar. Kalau Allah membakarnya, berarti mereka diterima, kemudian barang ghanimah itu tidak ada satupun yang diambil atau dikorupsi. Kalau ada yang masih mengambil satu jarum saja, tidak akan datang api dari langit. Mereka menunggu kapan kok nggak dibakar-bakar sama Allah. Berarti apa? Iki ono sing ngentit iki. Ayo pasukan, sapa sing jopo? Ini mesti ada di antara kalian yang mengambilnya. Kenapa? Allah tidak mengirim api untuk memusnahkannya. Ayo kembalikan. Begitu dikembalikan, datang api dari langit, dibakar habis. Umat Rasulullah diperbolehkan memakan ghanimah, harta rampasan perang. Dibagi untuk Nabi, keluarga, anak yatim 1/5. Sisanya untuk kaum muslimin, mereka yang ikut perang. Tapi kalau ada yang mengambil, nanti konsekuensi di akhirat. Apa kemungkinan bisa dicolong, dikorup? Bisa. Kalau di zaman Nabi, Nabi tahu, ayo balikin. Tapi seandainya Nabi tidak tahu, atau di zaman sahabat belum tentu ada yang tahu, bisa jadi nanti diadili kelak di akhir. Itu konteks di zaman Nabi. Kalau di zaman sekarang, apabila itu bukan haknya, kemudian diambil, nanti akan dibawa kelak di akhirat. Kemudian ada lagi yang terakhir. Kemudian orang tersebut berseru, ya Rasulullah, tolonglah saya. Maka aku, Rasulullah menjawab, aku tidak mampu memberikan suatu pertolongan untukmu. Semuanya telah aku sampaikan kepadamu. Pada kiamat kelak, aku akan mendapati salah seorang di antara kalian datang dengan membawa harta yang berlimpah, berupa emas dan perak di lehernya. La ulfiyanna ahadukum ya'ti yawmal qiyamah ala unuqi al-dhahab wal fiddah. Aku tidak suka nanti di antara kalian, wahai umatku, datang di hari kiamat dengan membawa di atas lehernya emas dan perak. Berarti dulu korupsi apa? Korupsi emas dan perak. Maksudnya dinar dan dirham. Kalau sekarang apa wujud dinar dan dirham? Duit. Nanti akan dipikul di atas lehernya. Dan dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aghisni, tolonglah aku wahai Rasul. La amliku laka syai' qad ablaghtuk. Apa katanya? Lanjut Ustaz. Lanjut. Kemudian orang tersebut berseru, ya Rasulullah, tolonglah saya. Maka aku, Rasulullah, menjawab, aku tidak mampu memberikan suatu pertolongan untukmu. Semuanya telah aku sampaikan kepadamu. Iya. Tapi kalau udah terlanjur gimana? Bu, nek wis kadung ya apa kira-kira? Wis kadung dijupuk dikembalikan. Kalau misalnya yang dikorupsi duit negara, dikembalikan ke siapa? Halo?
ke negara, gimana caranya? Apa gak izin? Terus ngubungi sama. Maka persiapkan diri untuk menghadapi itu semua. Kalau tidak, bahaya besar. Maka dari itu hati-hati. Hati-hati mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Nanti barang haram itu akan dibawa kelak di hari kiamat. Dan kalau sudah seperti itu, bersiaplah untuk mendapatkan siksa dari Allah Jalla wa'ala. Kalau mencuri saja, mestinya dia harus diapain? Dipotong tangan. Sementara mencuri itu ada nisab, batas minimal. Berapa batas minimal orang dipotong tangan? Mencuri berapa? Mencuri 3 dirham. Bukan dinar lo ya. Kalau dinar uang perak, dirham apa? Dinar uang emas, dirham uang apa? Perak. 1 dirham mungkin sekarang sepadan dengan 80.000. Kalau 3 dirham berapa? 250.000. Nyolong HP. Halo, sudah boleh dipotong tangannya? Sudah boleh? Sudah boleh. Nyolong ayam? Delok ayame mateng apa mentah? Nek ayam bekisar mentah, larang enggak? Piro? Berapa? Ada loh ayam jutaan itu. Ada kan? Ada. Tapi nek wis mateng dadi ayam bakar. Piro kira-kira regane? Ya, paling pol 100. Sampai 1 dinar, 1 dirham? Sampai 3 dirham? Ya sekarang kadang maling ayam di penjara, ya, yang korupsi lenggang kangkung, kemana-mana bisa bebas. Ya itulah kehidupan dunia. Nah, apa fungsi kita sebagai istri, Bu? Kalau ibu kan nggak mungkin korupsi kan? Yang kemungkinan korupsi siapa? Halo? Mungkin suami yang bekerja di instansi, di institusi, di perusahaan, corporate, mungkin. Nah, apa peran kita sebagai istri? Peran kita ini jadilah istri yang selalu mengingatkan suami. Jangan sampai membawa harta ke rumah kecuali yang halal. Kenapa? Bu, laki-laki itu korupsi itu gara-gara terpengaruh oleh siapa? Karena gak kuat sama istrinya. Ya, apa Bu? Tonggo sebelah ya tuku mobil anyar. Padahal golongannya piro? Golongannya masih 3D. 3A. Lah bapak ini golongannya sudah 5. Mosok ya sampean ket biyen setir kenceng ae. Panas nggak laki-laki begitu kan? Bisa panas kalau nggak punya iman, iya kan? Tidak dinasihati istrinya, itu penyebab orang jadi korupsi, cari sesuatu yang tidak halal, malah nuruti istrinya. Karena istrinya panas dengan tetangga. Mari tuku mobil, mari ngono sebelah tuku mak wis ngeluh separuh gitu. Makanya kunci semuanya itu ada pada istri, ada pada para wanita. Jadi wanita istri yang qanaah, menerima pemberian Allah melalui suami, terima dengan rasa syukur. Alhamdulillah, saiki dikai 5 apa? 5 juta. Alhamdulillah. Menit dikai 500. Alhamdulillah po innalillah. Mulai ketok asli nih. Ya, dikai 500 tapi bendino kan lumayan. Tiba di total nambah. Terima dengan baik. Orang kalau menerima dengan baik, qanaah, bersyukur, Pak, insya Allah akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Yakin kan?
la in syakartum la azidannakum. Apa kata Allah? La in syakartum, jika kau bersyukur, la azidannakum, niscaya kau akan kutambah nikmatmu. Ditambah itu enggak mesti duitnya bertambah, tapi apa? Diberi berkah. Walaupun hanya dikasih 1 juta, berkah. Apa? Gak kalong. 1 juta tekek oto mangan 3 tonggo, kelambi oleh hadiah, mobil diselangi, omah anggoni. Rezeki napa mboten iki? Loh, ada nggak seperti itu? Ada. Itu juga sama rezeki dari Allah Jalla wa'ala. Baik. Oleh karena itu, jangan sampai kita terpengaruh oleh kehidupan dunia yang membuat orang itu akan menjadi orang-orang yang menghalalkan segala macam cara. Hati-hati. Baik, berikut. Kelak di akhirat ada orang yang dicuekin oleh Allah Jalla wa'ala. Dia tidak diajak bicara oleh Allah, sementara yang lain diajak berdialog dengan Allah. Dia dimbarno, gak direken. Ini termasuk siksa. Siapa mereka itu? Baca Abu Dawud 4087. Silakan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, apa katanya? Dari Rasulullah SAW beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara dan tidak akan dilihat oleh Allah, tidak pula mencucikan dirinya, sedangkan bagi mereka adalah azab dan siksa yang pedih. Thalathatun, ada 3 kelompok manusia, la yukallimuhumullahu, yang Allah tidak mau berbicara dengannya, wala yanduru ilaihim, dan Allah tidak akan mau melihat orang itu. Biasanya kalau orang tidak mau melihat orangnya, itu berarti menunjukkan bahwa orang itu apa? Aku nek delok raine rasane kudu, kalau sama-sama manusia, saking ngopoi, saking getinge, ya kan? Sampai delok raine ae bleng. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Allah nanti tidak suka melihat orang itu, tidak mau diajak bicara, tidak diajak bicara oleh Allah. Wala yanduru ilaihim, tidak mau melihat kepada mereka, dan bahkan wala yuzakkihim, tidak apa? Yang ketiga, tidak disucikan dia dari dosa, dibiarkan dia kotor dengan dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, dan dia diberikan oleh Allah azab siksa yang pedih. Siapa 3 kelompok itu? Lanjut. Aku lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Siapakah mereka itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tentunya orang yang kehilangan harapan dan sungguh merugi. Aku mengulang pertanyaan tersebut hingga ketiga kalinya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka? Tentunya orang yang kehilangan harapan dan sungguh merugi. Beliau pun menjawab, mereka adalah al-musbil. Iya. Mereka adalah hum al-musbilu, orang yang isbal pakaiannya. Namanya musbil, yaitu orang yang pakaiannya apa? Orang yang menjulurkan pakaian hingga menyentuh tanah. Iya, orang yang menjulurkan pakaiannya hingga menyentuh tanah. Baik karena sombong atau tidak sombong, tapi kalau pakaiannya itu menyentuh tanah, maka orang itu akan diperlakukan oleh Allah, dicuekin, tidak diajak bicara.
tidak dibersihkan, disucikan dari dosa, dan dia akan disiksa oleh Allah dengan azab yang pedih. Hati-hati. Siapa khususnya? Para lelaki. Al-musbilu, ya, di sini menunjukkan siapa? Laki-laki yang pakaiannya sampai menyentuh tangan. Loh, terus batasnya bagaimana pakaian laki-laki? Batas akhir itu sampai mata kaki. Itu batas akhir. Yang ideal sampai berapa? Yang ideal adalah sampai setengah betis. Itu yang ideal. Tapi kalau belum bisa, turunin. Belum bisa, turunin lagi. Belum bisa, turunin lagi. Mentok batasnya mata kaki. Jangan lewat mata kaki. Apalagi sampai menyentuh tanah. Loh Ustaz, iki nek aku gak gawe sepatu, iki nyengsel tanah. Tapi nek gawe sepatu, nah iki ujung belakangnya itu pas di paling bawah sepatu atau haknya. Soalnya wis diukur mbek penjahitku. Melewati mata kaki enggak? Melewati. Ya memang secara mungkin pandangan mata, karena kita nggak biasa ya, lihat itu aneh kan? Kok lucu yo sepatuan tapi celonoe cingkrang. Lucu nggak? Ingat, agama itu bukan karena lucu atau tidak. Ya paling tidak, kalaupun tidak sampai bisa ideal, turunkan terus ke bawah, tapi jangan sampai melewati mata kaki, karena itu batas akhirnya. Ini yang pertama, al-musbil. Yang kedua, al-manan. Al-mannan, pakai tasydid. Diulang. Al-mannan. Lulus. Siapakah mereka itu? Orang yang banyak menyebut kebaikannya. Iya. Orang yang banyak menyebut kebaikan dirinya. Nek cari wong Malang apa? Suka mundat-mundat. Iku masjid iku nek gak ono aku gak kira ngadeg. Mulai peletakan batu pertama sekaligus terakhir, berarti lah gak hati lah. Mulai pertama sampai terakhir iku aku kabeh sing biayai. Itu di samping maaf habis pahalanya, nanti di akhirat disiksa, diperlakukan oleh Allah sebagaimana hadis ini. Suka menyebut-nyebut kebaikannya. Iku wong pojok iku biyen gak duwe. Akhire pendino tak suple. Saiki alhamdulillah masih ngucap alhamdulillah. Tapi kalau dia menyebut-nyebut kebaikannya begitu di hadapan orang lain, itu termasuk al-mannan, pengundat. Suka nyebut-nyebut kebaikan, dan pahalanya itu adalah batal, habis. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah surat kedua, itu pada ayat yang ke 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Iya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau hilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Habis. Di antara kebaikan itu adalah apa? Sedekah. Tapi bukan hanya sedekah.
Iku biyen lho gak duwe jilbab. Kabeh sing digawe jilbabe lho iku kabeh take. Hangus nggak pahalanya? Hangus nggak? Hati-hati. Jangan menjadi al-mannan, pengundak-undak. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, sembunyikan, rahasiakan. Jangan sampai ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Orang lain nggak perlu tahu. Bahkan suami kita nggak perlu tahu, anak kita nggak perlu tahu. Atau apa? Dan menyakiti. Lanjut. Sudah. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Iya. Perumpamaannya kata Allah dalam Al-Quran, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Apa kata Allah? Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Itulah gambaran analogi tentang hilangnya pahala amal soleh. Karena apa? Dua, menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang yang menerima. Baik, kembali kepada hadis. Siapakah yang ketiga? Dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Iya, yang ketiga adalah al-munafiqu. Bukan munafik, bukan. Tapi apa? Pakai tasdid, munafik. Apa? Munafik. Apa? Orang yang suka bersumpah sil'atahu bihalifil kadhib, supaya dagangannya laris, dia sumpah palsu. Wallahi temenan iki apik iki KW 1 padahal KW 16. Demi Allah iki mau ono sing nawar iki. Sampeyan nawar 700, mau lo nawar 800 gak tak kekno, padahal gak ono sing nawar. Tapi dia sudah berani bersumpah supaya dagangannya laris. Inilah munafik. Apa? Munafik. Bukan munafik, bukan. Kalau munafik nunnya panjang. Munafik. Kalau ini apa? Tasdid. Munafik. Bisil'atahu. Ya. yakni orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah apa? Sumpah palsu. Baik. Kemudian Bapak, para ibu, saudari yang dirahmati Allah, siapa nanti orang-orang yang akan mendapatkan siksa di hari kiamat? Di antaranya adalah orang yang tercoreng di wajahnya. Apa itu? Siapa mereka? Orang yang meminta-minta, wajahnya tercoreng. Atau orang itu wajahnya tidak ada dagingnya, alias tengkorak. Wajahnya itu cuma tulang. Siapa mereka? Orang yang meminta-minta, alias pengemis. Baik, baca Abu Dawud 1626. 1626. Ya, Ustaz. Abdullah bin Mas'ud. Ya. Iya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? barang siapa yang meminta sedekah sedangkan ia mempunyai apa yang mencukupinya, Dia minta padahal dia mampu. Minta sedekah padahal dia mampu melakukannya. Artinya dia mampu mencukupi apa yang dimintanya itu. Niscaya ya'ti atau ja'at yaumal qiyamah, dia datang kelak di hari kiamat dalam keadaan apa?
niscaya ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan kulitnya tercoreng-coreng. Khumushun, kulitnya tercoreng. Au khudushun, atau dalam keadaan kulit yang terkelupas. Kulitnya terkelupas. Atau apa lagi? Atau dalam keadaan terluka mukanya. Au kuduhun, mukanya terluka. Hati-hati. Nah sekarang permasalahannya, siapa orang yang dikategorikan itu cukup sehingga dia tidak boleh meminta? Siapa? Lanjut. Terus. Maka ia berkata, wahai Rasulullah, apa yang dikatakan cukup kaya? Siapakah orang yang dikatakan cukup itu, wahai Rasul, sehingga dia tidak boleh meminta? Beliau bersabda, apa jawab beliau? 50 dirham. Khamsuna dirhaman, yaitu memiliki 50 dirham atau yang senilai dengan dari emas. Iya, atau yang sama senilai dengannya kalau itu pakai emas. Kalau dirham 50 dirham, uang perak. Tadi saya sebutkan 1 dirham berapa? 80 kali berapa? 5. Berarti berapa? 4 juta. Nek wong duwe kurang lebih 4 juta simpenan, ya, nyimpen duit 4 juta, haram baginya meminta apa? Sesuatu kepada orang lain. Haram baginya meminta-minta. Nggak boleh. Duit 4 juta disimpan itu lumayan nggak bisa? Halo, 4 juta itu simpanan untuk mencukupi kebutuhannya. Orang sudah seperti ini, berarti orang itu dikatakan cukup menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak boleh minta. Tapi zaman sekarang, kadang duit akeh, tabungan akeh, tapi jalu. Ada nggak seperti ini? Akeh. Bahkan gak malu ikut antri. Antri apa? Kenapa orang seperti ini? Karena orang tidak punya apa? Tidak punya rasa malu, tidak punya rasa apa? Jadi ini wong gak duwe izin. Makanya nanti di akhirat wajahnya bagaimana? Tercoreng. Ada yang terkelupas, kulitnya tidak ada, tinggal tulang belulang. Kalau di dalam Sahih Muslim, dia datang di hari kiamat, para peminta itu mukanya tanpa ada dagingnya. Baca KBC 1000 nomornya. Dari Hamzah bin Abdullah, yaitu bin Umar radhiyallahu anhuma, dari bapaknya, ia berkata, apa katanya? Nabi SAW bersabda, apa sabda beliau? Seorang peminta-minta, kalau di hari kiamat, dia akan datang menemui Allah dengan muka tanpa daging. Dia datang di hari kiamat dengan muka tanpa daging, tengkorak. Itulah orang yang suka meminta. Tapi ini dikecualikan ya, seorang istri minta kepada siapa? Boleh nggak? Soalnya sampean aku jaluan sampean. Nggih napa mboten? Jaluan ya. Kalau misalnya nggak boleh termasuk istri kepada suami, wah bahaya sampean, bakal dadi tengkorak kabeh nanti di hari kiamat. Berikutnya, ada orang yang disiram cairan timah di telinganya. Telinganya nanti dimasuki dengan cairan dari timah. Siapakah mereka ini? Yakni mereka adalah orang-orang yang menggambar makhluk hidup, melukis makhluk hidup. Hati-hati. Jangan sampai di antara kita ini menggambar makhluk hidup. Apakah itu hewan,
apalagi manusia. Orang seperti ini nanti diancam dengan apa? Telinganya dicor dengan timah panas. Baca Tirmidzi atau Abu Dawud saja langsung 5024. ya. Insyaallah. Ibnu Abbas. Iya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa membuat gambar semasa hidup, niscaya Allah akan menyiksanya karenanya di hari kiamat sampai ia mampu meniupkan ruh terhadap gambar tersebut. Iya. Dia diperintah oleh Allah untuk memberi apa? Ruh. Nabi mengatakan, man sawwara suratan, siapa yang menggambar selaksa makhluk hidup atau gambarnya seperti gambar makhluk hidup, hewan atau manusia, maka Nabi mengatakan adzabahullahu biha yaumal qiyamah, Allah akan menyiksa dengan gambar itu di hari kiamat. Hatta yanfukha fiha, hingga dia diperintahkan untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Walaysa binafikhi, padahal mereka tidak akan pernah mampu meniup ruh ke dalam gambarnya itu. Hati-hati. Di dalam Islam makanya tidak ada seni rupa gambar makhluk hidup. Yang dibolehkan dalam Islam itu gambar bukan makhluk hidup, seperti pohon. Loh, Ustadz, pohon itu makhluk hidup? Iya, memang itu makhluk hidup. Tapi yang dimaksud di sini tidak ada ruhnya. Kalau pohon, ibu mau motong, dianjurkan bismillah atau tidak? Sebagaimana menyembelih kambing. Hah? Enggak. Mau potong ya potong aja. Kadang dipotong masih hidup. Ada pohon keres, dipotong bagian tengah agak ke atas. Kira-kira masih hidup enggak? Tumbuh lagi. Kambing potong bagian atasnya. Gimana kira-kira? Mati. Itu maksudnya karena ada ruhnya. Makanya dalam Islam itu seni gambar itu yang boleh apa? Pohon, buah-buahan, yang bukan makhluk hidup, gunung, laut. Kalaupun terpaksa makhluk hidup, itu tidak real. Apa? Abstrak. Contoh, gambar gunung boleh kalau di atasnya ada angka 3 terbalik. Ada 5 angka 3 terbalik. Asosiasinya apa itu? Burung. Padahal kelihatan matanya enggak? Ada paruhnya enggak? Enggak. Tapi manuere telu. Padahal itu cuma angka 3 kecil. Nah, yang enggak boleh itu gambar burung, matanya ada, paruhnya ada, real. Itu yang enggak boleh. Sebagian ulama memperbolehkan sebagai bentuk pendidikan untuk anak, itu boleh bentuk jemblegernya aja. Apa jembleger itu? Tapi tidak ada mata, tidak ada mulut, tidak ada hidung, tidak ada telinga, tapi bentuknya saja. Itu masih boleh. Karena itu tidak menunjukkan apa? Makhluk hidup. Sebagaimana 3 dimensi seperti patung. Kalau tidak ada hidung, mata, mulut, masih boleh. Makanya ibu-ibu yang bisnis jilbab biasanya punya manekin. Ada kan? Manekin itu cari yang mukanya polos. Boleh meskipun dia berdiri tapi mukanya kosong. Ada nggak yang seperti itu?
Tapi ada yang lebih mahal, justru mukanya ada isinya, ada hidungnya, ada matanya, bahkan ada bulu matanya. Bahkan yang lebih mahal lagi, dilukis mirip manusia. Ada eyeshadow-nya, ya, ada blush on-nya, ada gincunya atau lipstiknya. Cantik nggak? Itu sing duwe ae kalayu, ambek golekane. Nah itu yang tidak boleh. Kenapa? Real. Oleh karena itu, jangan kita menggambarnya. Ustadz, saya tidak menggambar, saya tidak melukis, saya tidak membuatnya. Tapi bagaimana kalau itu ada di rumah kita? Kalau itu ada di rumah kita, gambar-gambar seperti itu, malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah kita. Dia mau masuk, nggak jadi. Loh, ada gambar makhluk hidup, pergi dia. Padahal dia membawa rahmat untuk anggota keluarga. Yang tidak masuk adalah malaikat rahmat. Rasulullah ketika giliran di rumah Aisyah, begitu mau masuk ke kamar, ke rumah, beliau nggak jadi masuk. Kenapa? Karena Aisyah membeli bantal-bantal bergambar makhluk hidup. Raut muka Rasulullah melihat itu menunjukkan tidak suka. Melihat seperti itu Aisyah peka. Waduh rek bojoku ngamuk itu aneh iki. Marah kelihatannya. Langsung Aisyah mengatakan, atubu ilallah wa rasulihi. Aku bertobat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi wahai Rasul, apa salahku? Apa salahku? Maka apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Buka Muslim KBC. Itu ada di nomor berapa itu? 1992 atau 93 ya. Dari Aisyah. Sembilan- 1992. Ya, silakan baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Apa katanya? dia membeli bantal-bantal kecil bergambar-gambar. Ia membeli bantal-bantal kecil bergambar-gambar. Maksudnya bergambar apa? Makhluk hidup. Terus. Maka tatkala Rasulullah SAW melihat bantal-bantal tersebut, beliau berhenti di pintu dan tidak terus masuk. Beliau berhenti di depan kamar atau di depan rumah, tidak segera masuk. Kemudian, aku segera tahu dari wajah beliau bahwa beliau tidak senang. Kata Aisyah, apa katanya? ya Rasulullah, aku tobat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah kiranya salahku? Rasulullah SAW balik bertanya, Apa kata beliau? bantal-bantal apa itu? Mahada. Bantal-bantal apa ini? Apa jawab Aisyah? Jawab Aisyah, aku beli untuk tempat duduk Anda atau tempat Anda bersandar. Istri saya suami kan? Dia membeli sesuatu untuk suatu tanpa diperintah. Dia berinisiatif sendiri untuk kenyamanan Rasulullah. Ketika duduk dipakai sebagai alas atau sebagai tempat bersandar. Cuman inisiatifnya ini tidak didasarkan dengan ilmu. Makanya setelah ini dia mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Apa katanya? Sabda Rasulullah SAW, pelukis gambar-gambar ini akan disiksa kelak di hari kiamat, seraya dikatakan kepada mereka, hidupkanlah gambar-gambar yang kamu lukis itu. Ini bagi penggambarnya, bagi pelukisnya. Nah kita nggak ikut menggambar, nggak ikut melukis, aman yang satu ini. Kalau yang melukis, yang menggambar, kena hadis yang tadi sebelumnya.
disiksa dengan diperintah memberikan ruh. Nah sekarang kita nggak ikut menggambar, nggak ikut melukis, tapi punya di rumah kita gambar makhluk hidup dan kita pajang di rumah. Apa kata Nabi? Kemudian sabda beliau, sebuah rumah yang terdapat di dalamnya gambar-gambar hewan, malaikat tidak mau masuk ke rumah itu. La tadkhulul malaika, la tadkhulul malaikatu fi baitin. Malaikat tidak akan pernah masuk di sebuah rumah fihi surah, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk hidup, au taswir, atau yang sejenisnya. Makanya hati-hati. Biasanya yang di rumah kita itu gambar makhluk hidup apa, Bu? Foto. Foto siapa? Foto keluarga. Waktu apa? Wisuda, manen, sunat, anaknya jarang. Maka jangan dipajang. Yang penting jangan dipajang. Bagaimana solusinya? Kalau belum bisa, jangan dipajang, taruhlah di album. Sehingga ketika malaikat masuk bersih. Karena malaikat gak akan iseng lihat album. Lah, apa malaikat buka-buka album itu? Ya, gak akan. Karena dia lihat yang ada, jangan dipajang, yang penting. Ya, gambar-gambar makhluk hidup ini. Nah, kembali kepada tadi, yang disiksa itu di sini, yakni apa? Yang dikasih cairan timah di telinganya, yaitu apa? Yang menggambar. Lanjut. Dan barang siapa? Mana Ustaz? Kembali ke Abu Dawud. Belum selesai. Belum. (5024). Iya. Dan barang siapa yang berpura-pura telah memimpikan sesuatu padahal ia berbohong, benar Ustaz? Iya. Maka ia akan terus dibebankan untuk mengikat gandum, yaitu ganjaran yang tidak mungkin untuk dilakukan, kiasan untuk panjangnya siksaan Allah. Dia buat cerita bohong. Katanya dia malam bermimpi, padahal enggak. Dia ceritakan kepada orang lain kebohongan mimpinya itu. Maka nanti di akhirat dia disiksa dengan apa? Disuruh mengikat gandum. Jadi gandum ini disuruh diikat. Kira-kira bisa enggak? Tidak bisa. Mengikat gandum. Dan gandum ini panjang, disuruh mengikat satu dengan yang lain. Berarti itu tidak mungkin. Kemudian yang ketiga, lanjut. Dan barang siapa mendengar atau menguping pembicaraan suatu kaum yang tidak suka untuk didengar oleh orang lain, niscaya di hari kiamat ia atau orang itu akan disiram dengan cairan timah di telinganya. Ternyata yang disiram cairan timah itu adalah mereka yang suka Ojo keliru lu yo. Ngopeng. Gimana ngopeng itu maksudnya? Ada orang lagi bicarain aib orang, kita denger. Apa? Kabare apa? Iki lho. Fulana binti Fulana itu loh, begini dan begini. Atau seandainya dia tidak secara langsung, tapi dia mendekat, ngopeng, mendengarkan, walaupun tidak secara langsung, dia akan disiksa kelak di hari kiamat. Telinganya akan dituangkan padanya, yakni cairan timah panas. Sekarang berikutnya, yaitu orang yang di akhirat dikumpulkan oleh Allah dengan lidah yang terbuat dari api. Siapakah orang yang punya lidah dari api? Abu Dawud 4873. 873. Ya. Dari Amar radhiyallahu anhuma. Dari Amar radhiyallahu an,
Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? barang siapa memiliki dua muka di dunia, maka kelak di hari kiamat ia akan memiliki dua lisan dari api neraka. Lisan itu apa? Ya. Lisan itu apa? Bukan mulut, mulut itu famun. Lisanun itu lidah. Jaga lisanmu itu jaga apa? Jaga lidahmu. Cuman orang kan salah kan. Umumnya yang disuruh jaga apa? Jogon cang, ono enggak? Jogon ilatmu. Ada enggak? Enggak ada. Yang benar itu apa? Nabi menyuruh apa? Kuffa lisanak. Jaga lisanmu. Itu Nabi mengatakan begitu. Nah, siapa nanti yang punya lidah, punya lisan? Lisannya di akhirat terbuat dari api. Mereka tidak lain adalah orang yang memiliki dua wajah di dunia. Itu kiasan. Bukan berarti wajahnya dua kanan kiri, muka belakang. Enggak. Yang dimaksud dua wajah di dunia itu adalah apa? Orang munafik. Man kana lahu wajhani fid dunya. Siapa yang memiliki dua wajah di dunia, dia kalau datang ke komunitas A bilang merah, tapi kalau datang ke komunitas B dia bilang apa? Putih. Berbeda. Inilah ciri dari orang munafik. Bermuka dua. Kalau di dalam Al-Quran itu konteks ayatnya itu Al-Baqarah. Coba dilihat ayat berapa itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ayat piro iku? Golek ono rek maksudku. Gak digoleki. Ayat berapa itu? Belasan itu. 12 atau 13? 13. Ayat 13. 13. Silakan baca. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Bukan 13. 11 mungkin. 11 bukan. Bukan. Tungokno. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna 14. wa idza khalau ila syayatinihim qalu. 14. Ayo. Ngolok ngono lho. Sore rek diuruni golek ayat ae, gak digolekno. Ayo dibaca. 14. Dan mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sendirian dengan kami hanyalah berolok-olok. Ini ciri dari orang apa ini? Munafik. Ya. Bermuka apa berarti dia seperti ini? Bermuka dua. Ketika dia bersama dengan orang-orang mukmin, dia mengatakan, aku iki bolomu rek. Tapi begitu datang ke komunitas kafirnya, maka dia mengatakan, aku iki bolomu. Loh, tapi wingi tak delok kon rono. Saya ke sana itu bikin onar. Bikin rusuh. Berolok-olok. Itu orang munafik itu cirinya begitu. Jadi hakikat mukmin apa kafir? Kafir. Ya, digambarkan dalam hadis ini
Man kana lahu wajhani fid dunya, siapa yang di dunia punya dua wajah, artinya kemunafikan, kana lahu yaumal qiyamati lisanani min narin, kelak dia di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan memiliki lidah terbuat dari api, dan lidahnya dua. Berarti lidahnya apa? Bercabang. Dan tidak ada yang lidah bercabang kecuali siapa? Makanya wong munafik kadang loh, lidahnya bercabang. Baik. Berikut ada kelompok manusia yang diludahi pada matanya. Mereka ini baca Abu Daud 3824. Silakan. Tulisannya kok elek ini, Kak. Dari Taibah radhiyallahu an, yang menurutnya dari Rasulullah SAW, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang meludah ke arah kiblat, maka pada kedua matanya akan diludahi. Ingat, ini perkara remeh tapi besar di hari kiamat. Nanti di hari kiamat ada orang mukanya ini begitu. Ludah itu mengumpul di mana? Di mukanya. Bahkan kedua matanya diludahi. Nabi mengatakan, man tafala tujahat al-qiblah, siapa yang meludah ke arah kiblat, jaa yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat, tafluhu baina ainai, dia akan diludahi di antara kedua matanya. Diludahi. Kemudian yang berikutnya, lanjut, belum selesai. Siapa yang memakan bawang putih, jangan sekali-kali mendekati masjid kami ini. Diulang oleh beliau sampai 3 kali. Nah, kalau ini gak ada konsekuensinya di hari kiamat. Cuman apa? Kalau makan, mengkonsumsi sesuatu yang mengakibatkan bau, maka hendaklah dihindari ketika mau mendekati masjid. Contoh apa? Bawang. Apalagi? Pete, jengkol, duren termasuk. Silakan kira-kira apa yang menyebabkan orang lain terganggu, karena tidak semua orang itu suka apa semua orang suka duren? Enggak, belum tentu. Jangan mengatakan, "Wah, duren iku ambune enak kok." Iya, gaya awakmu. Mari makan duren ya diresiki, mulutnya dibersihkan. Atau yang lebih berbahaya lagi, apa? Ambu asbak. Apa itu? Rokok. Maaf, kalau orang makan bawang itu masih manfaat nggak? Garlic, maaf, itu sehat nggak? Sehat. Itu aja kalau datang ke masjid nggak boleh. Apalagi apa itu? Odot. Apa odot? Rokok. Sudah merusak kesehatan, banyak menyebabkan madharat, baunya enak nggak? Itu kalau perokok berat itu sujud, apa meneh suwe sujute, abape nemplek nang ndi? Nang karpet. Iku kok wong liya nek salat nang kono, kira-kira mambu nggak? Tapi bagian perempuan nggak pernah, nggak ada bu, ya kan? Nggak pernah bau seperti itu. Soalnya apa? Di sini jarang perempuan ngerokok. Tapi nih nang Filipina,
Satu rek. Ya itu bisa jadi ya. Bisa jadi dilakukan bukan hanya di tempat yang jauh. Ini bau mulut. Bau mulut kalau tidak bagus, bau mulut yang tidak sedap, tidak boleh datang ke masjid karena mengganggu. Pak, saya tanya bapak, kalau ibu nggak mungkin. Itu kalau perokok sholat di samping kita, bau nggak Pak? Bau. Hah? Bau apa? Rokok. Kira-kira bau apa? Itu baunya apa? Di Samsu apa? Filter? Oh tergantung. Biasanya roh ya. Bapak-bapak ini. Dan mengatakan sebanyak 3 kali. Nabi mengatakan man akala min hadhil baqalah. Siapa yang memakan tanaman ini termasuk al-khabitha. Ini tanaman yang jelek yang mengakibatkan bau. Fala yaqrabanna masjidana. Jangan mendatangi masjid kami. Berikut. Di akhirat nanti saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada di antara mereka yang dicambuk dari api neraka. Siapakah mereka orang yang dicambuk dengan cambuk yang terbuat dari api? Baca Abu Dawud 3658. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, lalu dia menyembunyikannya, maka Allah akan mencambuknya dengan cambuk dari api neraka pada hari kiamat. Man su'ila an ilmin. Siapa yang ditanya tentang ilmu, sementara apa? Fakatamahu, dia sembunyikan ilmu itu, tidak disampaikan kepada orang yang bertanya. Maka apa yang terjadi kelak di hari kiamat? Aljamahullahu bilijamin. Allah akan mencambuk orang tersebut dengan cambuk min narin, yang terbuat dari api kelak yaumal qiyamah. Hati-hati, kalau ibu sudah tahu ilmu, jangan sampai ketika ditanya kita menyembunyikan ilmu itu. Jeng, apa? Mangan swike iku oleh apa? Gak oleh. Sementara kita sudah tahu hukumnya. Apa swike? Katak kodok. Sementara apa? Di desanya dia punya budidaya katak yang banyak orang mengambil. Dia sudah ngaji bahwa katak itu haram hukumnya, tidak boleh dimakan. Tapi orderan terus, pengepul banyak yang mendatangi peternakannya. Kira-kira ketika ditanya sementara dia mendapatkan keuntungan dengan itu, apa jawabnya kira-kira? Jeng, mangan kodok itu oleh enggak ya? Padahal wis ngaji nek gak oleh. Tapi karena dia punya kepentingan, jawabnya apa kira-kira? Oh, gak apa-apa jeng. Sing penting ojo akeh-akeh. Ini termasuk menyembunyikan apa? Ilmu. Apalagi hanya disembunyikan ilmu itu, tapi apa? Dibalik, diputar balik. Yang haram jadi apa? Halal. Yang halal diharamkan. Padahal sudah jelas Nabi melarang memakan katak. Saya tanya, katak itu haram dimakan karena sebab apa, Bu? Karena tidak boleh dibunuh, bukan karena hidup dua alam. Kenapa katak tidak boleh dibunuh? Ya Nabi melarang. Titik, wes. Seorang tabib datang kepada Nabi bertanya, bagaimana katak mau dijadikan obat? Kata Nabi, la. Nabi melarang, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
antaqtulaha. Nabi melarang untuk membunuhnya. Nggak boleh. Kenapa? Ya sudah dilarang. Tapi kita mau mempelajari hikmahnya apa? Ternyata kata itu salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada seorang nabi. Nabi siapa yang dikasih mukjizat kata? Dia diberi 9 mukjizat. Salah satunya kata yang membuat penguasa Durjana ini kewalahan, kerepotan, belalang di mana-mana, katak di mana-mana. Nabi siapa? Nabi Musa. Yang kedua hikmahnya apa? Kata itu pung itu sedang bertasbih. Makanya diharamkan membunuhnya. Ya kalau haram dibunuh berarti boleh dimakan atau tidak? Binatang yang tidak boleh dibunuh tidak boleh dimakan. Baik. Kalau seandainya ada seorang bertanya tentang suatu perkara dan kita tahu, jawab sesuai dengan ilmunya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, boleh kita tidak menjawabnya. Tapi jangan sampai ketika kita mengetahuinya, hanya karena kita punya kepentingan, dijawab dengan jawaban sebaliknya. Atau dia tidak mau jawab. Kenapa? Karena dia sendiri kena. Waduh, rek kini tak jawab. Awak dewe kena ire. Hati-hati. Berikut. Kemudian nanti di akhirat ada orang-orang yang tidak mampu mencium bau surga. Siapa mereka? Mereka adalah yang mempelajari ilmu hanya untuk sebuah ketenaran. Maka orang itu tidak akan mampu mencium bau surga. Baca Abu Dawud 3664. Dari Abu Hurairah dia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Mempelajari ilmu yang seharusnya ditujukan karena Allah, sedangkan dia mempelajarinya karena ingin meraih kesenangan duniawi, maka pada hari kiamat dia tidak akan pernah mencium bau surga. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman," barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, yubtagha bihi wajhullah, yang mestinya diperuntukkan untuk mencari pahala, mendapatkan wajah Allah, pahala dari Allah Jalla wa Ala. Sementara la yata'allamuhu, dia mempelajarinya illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, hanya sekedar untuk mencari keuntungan duniawiyah, maka Allah akan mengancamnya, lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mampu memetik buah surga. Atau dalam riwayat yang lain, lam yajid raihatal jannah, maka dia tidak akan pernah mencium yakni bau surga. Bau surga itu padahal bisa dicium dari jarak yang sangat jauh, 500 tahun perjalanan. Bau surga udah bisa dicium. Orang seperti ini diharamkan. Maka pelajarilah ilmu dalam rangka untuk apa? Mendapatkan pahala dari Allah. Jangan untuk sebagai kesombongan, kebanggaan di depan para ulama, jangan. Atau ingin mendapatkan keuntungan dunia. Berikutnya yaitu kelak di hari kiamat ada orang yang diberi tanda bahwa dia ini adalah orang yang dulu di dunia melakukan pengkhianatan. Siapakah mereka yang diberi tanda? Ya orang yang berkhianat. Baca 2756 Abu Dawud. Ibnu Umar. Iya.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa sabda beliau? sesungguhnya pengkhianat akan diberi tanda pada hari kiamat. Lalu dikatakan, ini adalah tanda pengkhianat Fulan bin Fulan. Innal ghadira, sesungguhnya para pengkhianat, yunsabu lahu liwa'un yaumal qiyamah, maka akan ditegakkan sebuah bendera. Bendera yang ditancapkan di dekatnya. Di situ kemudian ditulis pada bendera itu, ini adalah hadhihi ghadratun fulanin bin fulan. Ini adalah pengkhianatan fulan bin fulan. Maka nanti kalau ada bendera-bendera ditegakkan dan bendera itu tertulis namanya, berarti itu adalah para pengkhianat. Maka akan diberdirikan, ditegakkan bendera pengkhianatan dengan nama orang tersebut. Malu enggak? Malu. Dan itu diketahui oleh seluruh penduduk mahsyar. Berikut diberi pakaian dari api atau tir, ya. Dalam riwayat yang lain dari tir. Ini pakaian dari api. Siapakah mereka itu? Abu Dawud 4029. Ibnu Umar. Iya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Apa katanya? orang yang memakai pakaian mewah, maka Allah akan memakaikan pakaian tersebut pada hari kiamat, kemudian disulut dengan api neraka. Iya. Man labisa thawba syuhrat, ya. Man labisa thawba syuhratin, siapa yang memakai pakaian popularitas, pakaian yang bertujuan dia pakai untuk ketenaran, untuk popularitas, pakaian ala artis fulana, pakaian ala artis ini, ala artis itu, pakaian yang orang supaya mengidentifikasi bahwa dia adalah seperti artis ini, artis itu, sehingga dia menjadi terkenal. Itu namanya pakaian suhra. Pakaian apa? Syuhra. Man labisa thawba syuhra, siapa yang memakai pakaian ketenaran, pakaian popularitas, kelak yaumal qiyamati thawban mithla, akan dipakaikan kelak di hari kiamat dengan pakaian sepertinya. Lantas apa yang terjadi? Summa tulahhabu fihin naru, kemudian disulut dengan api sehingga terbakar, maka orangnya pun ikut terbakar. Makanya jangan kita hobi dengan pakaian-pakaian yang membuat kita supaya menjadi apa? Tenar, supaya menjadi terkenal karena pakai pakaian ala ini, ala itu, ala ini, ala itu. Ingat, kelak di hari kiamat akan disulut pakaian itu dengan api. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini para ibu saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala yang bisa saya sampaikan. Berarti ada berapa kelompok di antara orang kafir dan orang-orang pendosa? 13 ya. Yang kemarin sebelumnya berapa? Nomor piro? Sebelumnya kan orang-orang mukmin ya, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Berapa nomor sebelumnya? 6. Iya. Berarti totalnya ada berapa? 19 kelompok manusia di akhirat, di padang mahsyar, dikumpulkan sesuai dengan amal perbuatannya. Ya, wallahu a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan, mungkin ada yang bertanya, monggo. Ibu yang belakang, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Iya. Tapi bagaimana Pak Ustaz seandainya punya anak-anak yang sudah dewasa, sudah punya pekerjaan, sudah mampu, kalau orang tua minta boleh tidak Pak? Orang tua minta kepada anak boleh, Bu. Boleh, jangan khawatir. Bahkan hasil anak itu adalah hasil terbaik orang tua. Boleh. Boleh. Minta belikan rumah juga boleh. Minta belikan mobil juga boleh. Nah, aku kok kepingin oma. Anaknya mampu ya. Ayo Bu berangkat, ayo ndelok omahe, langsung ditukokno. Boleh enggak? Boleh. Ya, asal anaknya mampu. Yang enggak boleh itu, Bu, memberatkan anaknya. Lah anaknya buat makan aja enggak bisa tapi njaluk tukokno. Ya. Bebas kalau anaknya mampu, alhamdulillah. Punya anak yang mau dimintai, ya. Enggak apa-apa. Anak hasil terbaik orang tua. Gitu. Yang tidak boleh itu minta kepada orang lain, nggak boleh. Tapi ada yang masih diperbolehkan meminta. Siapa? 3 kelompok manusia yang boleh minta. Siapakah mereka? Pertama, orang yang mendamaikan 2 kelompok atau 2 orang yang bersengketa. Dia meminta-minta dana dikumpulkan untuk apa? Meng-cover sengketa hutang piutang. Sehingga apa? Dipakai untuk nutup orang yang utang tadi itu. Nutup utang yang utang. Sehingga apa? Boleh 2 orang sengketa A dan B. Gara-gara kita minta sama orang, tapi bukan untuk diri kita. Untuk 2 orang ini supaya berdamai, urusannya selesai. Boleh. Orang yang ditimpa musibah sehingga hartanya ludes, orang itu boleh meminta-minta sampai mendapatkan penghidupan yang baik. Artinya sampai bisa mencukupi kebutuhannya. Selesai tercukupi, selesai, berhenti. Nggak boleh meminta terus. Yang ketiga, orang yang ditimpa kemelaratan, kemiskinan, yang disaksikan oleh 3 orang minimal. Disaksikan minimal 3 orang. Maka orang ini boleh meminta-minta. Dalilnya buka Muslim 1004. Iya, silakan. Dari Qabisah bin Mukharib al-Hilali radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menanggung hutang untuk mendamaikan 2 kabilah yang saling sengketa. Terus Lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, meminta bantuan kepada beliau untuk membayar. Jawab beliau, tunggulah sampai orang datang, nanti kusuruh serahkan kepadamu. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, hai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh. tidak boleh berarti apa? Tidak halal. Tidak halal berarti apa? Haram, dosa. Terus Kecuali untuk 3 golongan. siapa 3 golongan itu? Yang pertama, orang yang menanggung hutang atau gharim untuk mendamaikan 2 orang yang bersengketa atau seumpamanya. Iya, boleh. Orang itu apa? Maka orang itu boleh meminta-minta sehingga hutangnya lunas. Apabila hutangnya telah lunas, maka tidak boleh lagi meminta-minta. Ojo keterusan, Rek. Kenaan ya. Lanjut, yang kedua. Orang yang kena bencana
sehingga harta bendanya musnah. Musnah, kebakaran, terakhir kemarin di mana itu? Di mana yang banjir itu? Ternaknya habis, rumahnya. Di mana? Malang Selatan. Bukan Blitar, bukan. Termasuk. Orang seperti itu boleh meminta-minta. Terus. Lanjut. Orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang layak baginya. Kalau sudah dapat penghidupan yang layak, dapat modal untuk jualan, kan? Sudah layak dicukupi, terpenuhi kebutuhan pokoknya, selesai. Yang ketiga, orang yang ditimpa kemiskinan disaksikan atau diketahui oleh 3 orang yang dipercaya bahwa dia memang miskin. Iya, harus ada saksi, punya tetangga, ya kan? Semua orang tahu dan menyaksikan bahwa dia memang betul-betul miskin. Kemarin dulu ada gakin ya, apa itu? Keluarga miskin ya. Itu biasanya dapat rekom dari 3 ya, RT, lurah, desa. Cukup 3 ini. Bahkan ini pemerintah malahan yang menyaksikan. Tapi seandainya disaksikan tetangga kanan kiri, oh iya, gak apa-apa ke ono. Wong iku memang betul-betul melarat, monggo. Tapi kalau semua menolak, ojo, iku wong duwe ketokane tampange macake iku wong sugih duwike akeh tambake ombo sawahe ombo cuman nyamar. Kalau ada orang yang seperti itu, boleh dikasih atau tidak? Ya. Oleh karena itu, lanjut. Orang itu boleh meminta-minta sampai dia beroleh sumber penghidupan yang layak. Selain 3 golongan itu, haram baginya meminta-minta dan haram pula baginya memakan hasil meminta-minta itu. Haram meminta, maksudnya proses mintanya haram, dan juga haram memakan hasilnya. Bisa jadi dia nggak ikut meminta, tapi dia memakan hasilnya, menengahi. Tapi ada orang datang, iki lho wis tak jalukno, melalui perantara. Haram dia makan hasil meminta-minta. Hasilnya aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Atau sebaliknya, melakukannya aja nggak boleh, apalagi juga ditambah dengan apa? Memakan hasilnya. 2 dosanya. Baik. Yang lain, monggo. Seorang janda punya anak laki-laki 2. Yang jandanya, anak laki-lakinya usia berapa? Nah, itu masalahnya. Terus iya. Ya, anaknya mampu nggak? Oh ya sudah, boleh. Tapi dengan apa? Catatan dia dapat saksi dari 3 orang. Tetangganya nganggep, oh iya itu memang rondo, masih anaknya wis nyambut gawe, tapi anak iku duwe keluarga. Ya kan? Kadang-kadang juga ya kehidupannya Senin Kemis misalnya, ya kan? Pokoknya belum dikategorikan kaya lah atau mampu anaknya itu, ya. Belum bisa mencukupi kebutuhan ibunya. Tapi kalau kedua anaknya ini mampu mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya, maka si janda itu harus menahan diri. Kenapa? Memang jaluk. Nggih napa mboten? Apa meneh wis langganan ya kan? Ya, harus menahan diri. Kalau anaknya mampu mencukupi kebutuhan. Ya kan? Itu. Karena mampu mencukupi kebutuhan, bukan perasaan. Karena perasaan gantung keimanan.
merasa miskin. Itu lebih berbahaya itu. Merasa miskin, berarti itu miskin. Apa? Jaluan, orang memberi ditolak, maaf, enggak. Ada enggak orang miskin diri Allah dan manusia? Kenapa? Saya butuh banyak, saya cukup 2 kali, 3 kali saya dapat beribadah kepada Allah. Padahal banyak orang mau bantu, tapi dia punya muru'ah, harga diri, enggak mau diberi. Itu berarti mentalnya mental kaya, walaupun kenyataannya miskin. Daripada sebaliknya, ono wong omahe magrong duwe akeh, fisik kadang njaluk bantuan keluarga miskin. Nah, ukurannya begitu Bu ya. Kalau dia sudah punya anak yang mampu mencukupi kebutuhan orang tuanya, maka si ibu harus menahan diri untuk tidak meminta sedekah atau meminta-minta. Wallahu a'lam. Ya, gak apa-apa Bu kalau diberi Bu. Yang gak boleh meminta. Ya kan? Minta aktif. Kita, tapi kalau ada orang datang memberi, monggo, trimon, rezeki moro kok ditolak. Iya kan? Yang penting gak njaluk. Nahan diri, arep ngomong njaluk timpet. Masih foto. Tapi begitu ada datang, alhamdulillah semuanya. Kadang menungso ngono. Kei arep gak dikei arep. Arep. Mau tanya kalau bagaimana dengan burung Garuda itu? Memasang gambar burung Garuda. Ya, burung Garuda itu makhluk hidup atau bukan gambarnya? Termasuk makhluk hidup kan? Real kan? Onok motoe, onok cucuke, onok irunge, onok kupinge. Nah, yang kedua saya tanya, yang dimasalahkan itu malaikat rahmat masuk kemana? Ke rumah. Saya tanya, itu burung Garudanya di mana? Hah? Di mana? Di kantor. Gak urusan di kantor. Yang penting rumah kita kan. Nek nang kantormu, nek nang nggone sekolah, bukan urusan kita. Urusan ibu itu di mana? Rumah. Masalah kantor ini omah. Ya. Pertanyaannya yang kedua, Bu, Ibu, apa ada kewajiban rumah harus memasang burung Garuda? Kalau itu instansi, itu sekolah, silakan. Kita nggak punya kepentingan malaikat untuk masuk atau tidak masuk. Yang kita punya kepentingan, malaikat rahmat itu harus masuk ke rumah kita. Dan jangan ditolak dengan adanya hadirnya gambar itu. Nah, tidak ada kewajiban kan? Nggak ada kewajiban. Di rumah kita, itu milik kita. Bebas kita mau ngatur. Kenapa? Rumah kita adalah kekuasaan kita. Nggak boleh orang ikut campur dalam hal ini. Jadi yang dimasalahkan rumah. Adapun selain rumah, buah karep. Silakan yang lain. Ya. Ya, pertanyaan bagus. Tadi meludah ke arah kiblat itu terutama konteksnya di dalam sholat. Ya. Dan kalau seandainya kita tahu arah kiblat di luar sholat, kita pun juga berusaha menghindar untuk tidak meludah ke arah kiblat, walaupun di luar sholat dan kita tahu arahnya. Tapi kalau di dalam sholat sudah pasti, ya kan, arahnya kemana? Kiblat. Bagaimana cara meludahnya? Ke samping. Loh, apa boleh meludah? Boleh. Ketika kapan? Ketika digoda syaitan. Sholat, eling dompet. Waduh, rek dompetku iki nang jeding mau lali kata kowe. Setan itu yang mengingatkan. Maka berlindunglah kepada Allah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan meludah ke kiri 3 kali.
Meludaknya simbolik, bukan saidune crot. Ya, kayak meludah selelit. Nek saidune tonggomu, tukaran sampean gak sida salat. Ya, jadi itu terutama ketika di dalam salat. Kalau kita diganggu oleh syaitan. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.